Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, dari pengertian tadi jelas bahwa ada dua cara menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama, berdasarkan kulit, yang kedua berdasarkan orbital dari suatu atom. Namun, konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom lebih berguna untuk mempelajari sifat-sifat suatu zat kimia, termasuk mengapa ada zat kimia yang berwarna-warni. Dan untuk atom unsur golongan transisi, konfigurasi elektronnya tidak dapat ditentukan dengan metode penentuan berdasarkan kulit elektron atau berdasarkan model atom Bohr. Harus menggunakan metode konfigurasi elektron orbital. Konfigurasi elektron orbital ini biasa juga disebut dengan teori mekanika kuantum. Sebenarnya kalian sudah sering menggunakan aplikasi dari teori mekanika kuantum. Misalnya di bidang elektronik, mekanika kuantum dipakai untuk mendesain salah satunya piranti transistor. Piranti transistor yang menjadi penyusun utama chip komputer, laptop, dan ponsel pintar yang kita gunakan. Sedangkan untuk para pencinta pantai, aplikasi dari teori mekanika kuantum ini bisa kalian temui pada tabir surya. Tabir surya dibuat dengan bahan berbentuk partikel pada ukuran nano, atau nanopartikel sunblock. Sehingga partikel-partikel ini memiliki band gap yang lebar hingga ia akan menyerap cahaya berenergi tinggi pada rentang ultraviolet dan melewatkan cahaya pada energi lain yang dibawanya, sehingga bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Itulah sekilas gambaran umum tentang teori mekanika kuantum. Nah, kita masuk ke materi inti. Konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum harus memenuhi beberapa aturan tertentu. Yang pertama, aturan Aufbau, aturan Hahn, larangan Pauli, dan tata cara pengisian bilangan kuantum. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak baik-baik video berikut. Pada bagian akhir video akan ada pembahasan contoh soal dan latihan yang wajib kalian pahami. Konfigurasi elektron dan tentukan golongan dan periode dari lithium. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengingat kembali aturan Aufbau. Pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah. Sekarang kita tentukan dulu jumlah elektronnya. Pilih yang lebih kecil antara 7 dengan 3. Yang lebih kecil adalah 3, berarti jumlah elektronnya 3. Nah, 3 ini yang akan disusun sesuai dengan aturan Aufbau. Yang pertama lihat 1S. S maksimalnya hanya terisi 2 elektron.
berarti di sini diisi 2. 3 kurang 2, 1. Pindah ke subkulit selanjutnya, 2S, sisanya 1. Sekarang ke oksigen. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Tentukan jumlah elektronnya, yang mana yang lebih kecil antara 16 dengan 8. Berarti elektronnya 8. 8 ini yang akan kita susun sesuai dengan aturan Aufbau, dimulai dari 1S, S maksimalnya 2, 8 kurang 2, 6, pindah ke subkulit selanjutnya, 2S, 2 tambah 2, 4, 8 dikurangi 4, 4 pindah ke subkulit berikutnya, 2P. P maksimalnya 6, berarti bisa diisi 4. Sekarang jumlahkan semuanya, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Semua elektronnya sudah terwakili. Sekarang kita tentukan dulu elektron valensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menentukan elektron valensi, ingat kembali definisinya. Elektron valensi adalah elektron yang menempati kulit terluar. Kita lihat yang paling luar di sini adalah 2s1, berarti langsung dibuat ini 2s. Nah, di sini berakhir di kulit P. Ketentuannya untuk yang berakhir di kulit P harus diambil pasangannya. Berarti elektron valensinya 2s2, 2p 4. Sedangkan untuk penentuan golongannya dilihat dari jumlah elektron pada elektron valensi. Ini 1, berarti ini golongan 1 A. Ingat kembali penentuan golonganmu. Untuk yang berakhir di subkulit S dan P, dia adalah golongan A. Sedangkan di sini kita lihat untuk yang berakhir di kulit P, jumlah elektronnya harus dijumlahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti ini golongan 6A. Sesuai dengan aturan, yang berakhir di subkulit S dan P berarti golongan A. Untuk periode lihat angka dasar di elektron valensi. Ini 2, berarti periodenya 2. Di sini juga perhatikan angka dasarnya 2, berarti periodenya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Gimana 26 besi? Tentukan jumlah elektronnya terlebih dahulu. Yang lebih kecil adalah 26, berarti 26 ini yang harus kita susun sesuai dengan aturan Aufbau. Dimulai dari 1S, 1S maksimalnya 2, lanjut ke 2S, 2, kemudian ke 2P, P maksimalnya 6, 2P 6, hitung dulu, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. 26 kurang 10 masih ada 16, berarti kita masih lanjut ke 3S, 3S 2. Setelah 3S kita ke 3P, 6 sudah 18. Setelah 3P ke 4S 2, hitung dulu, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, 14, 20, 26 dikurangi 20, berarti sisanya tinggal 6. Bergeser ke kulit D. D maksimalnya 10, masih bisa diisi dengan 6. 3D 6. Nah, sekarang ke lembaga. 63,5 dengan 29, berarti jumlah elektronnya 29. Seperti yang tadi kita susun mulai dari 1S2,
3D9. Tapi ini tidak memenuhi aturan tentang kestabilan orbital D yang harus terisi penuh atau setengah penuh. Jadi sebaiknya penulisannya bukan 4s2 3d9, tapi 4s1 3d10. Sekarang kita lanjut ke menentukan elektron valensi. Sama seperti orbital B, untuk orbital B harus diambil pasangannya. Berarti elektron valensinya 4s2 3d6. Sama halnya untuk tembaga 4s1 3d10. Untuk menentukan golongannya, jumlahkan elektronnya. 2 tambah 6 sama dengan 8. Ingat, golongan ditulis dalam angka Romawi. 8. Perhatikan baik-baik, dia berakhir di subkulit D, berarti dia bukan golongan A, tapi golongan B. 8D. Sama seperti ini, jumlahkan juga elektronnya. 1 tambah 10. Nah, baik-baik penentuan golonganmu. Jika jumlahnya 8 sampai 10, tetap ditulis golongan 8D. 11 berarti dia golongan 1B, karena juga berakhir di subkulit D. Untuk periodenya, perhatikan angka dasarnya, pilih yang paling besar antara 4 dengan 3, lebih besar 4 kan? Berarti periodenya 4. Di sini juga sama, antara 4 dengan 3 lebih besar 4, berarti kita pilih periode 4. Untuk mengecek apakah konfigurasi elektronmu sudah benar atau salah, kembalikan ke sistem